괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Arisma, NPM 2219201081 dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 2B. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video saya tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil dari ujung kepala hingga ujung kaki atau disebut dengan head to toe. Baik, yang pertama kita periksa pada bagian kepala, di mana di kepala ini kita melakukan inspeksi atau pemeriksaan dengan cara melihat dan melakukan palpasi, yaitu pemeriksaan dengan cara meraba. Nah, di kepala kita melihat apakah ada kotoran dan lesi di kepala, dan juga kita meraba apakah ada benjolan pada kepala si ibu. Baiknya, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian facial, yaitu pada bagian wajah. Pertama kita menginspeksi bagian wajah, kita melihat kesimetrisan wajah. Setelah itu kita memeriksa pada bagian mata, kita melihat palpebranya warnanya apa. Setelah kita melihat pada bagian mata, selanjutnya kita memeriksa pada bagian hidung. Nah, pertama kita inspeksi di lubang hidung, apakah ada lesi ataukah ada kotoran di dalam hidung. Nah, setelah itu kita memeriksa pada bagian mulut, kita memeriksa di bagian gigi, apakah pasien ini mempunyai karies gigi, dan melihat di bagian lidah, apakah ada yang keputihan-keputihan pada lidah pasien tersebut. Selanjutnya kita memeriksa pada bagian leher. Nah, di leher ini kita melakukan pemeriksaan dengan 3 jari ditekan. Nah, lalu kita anjurkan pasien tersebut untuk menelan. Nah, jika pasien tersebut mengalami sakit, berarti ibu mengalami kelenjar tiroid. Setelah itu memeriksa bagian aksila atau ketiak ibu. Jika ibu mengalami odem atau disebut juga dengan getah bening. Selanjutnya kita memeriksa pada bagian dada, yaitu pada bagian payudara. Kita pertama melihat kesimetrisan payudara dan melihat apakah ada benjolan pada payudara ibu. Yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen ibu, di mana pertama kita melakukan inspeksi, yaitu pemeriksaan dengan cara melihat kesimetrisan abdomen ibu. Lalu kita melakukan Leopard. Yang pertama yaitu Leopard 1, di mana Leopard 1 ini bertujuan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Leopard kedua bertujuan untuk memeriksa pada bagian kanan ibu, apakah terdapat punggung janin dan atau ekstremitas janin. Begitu juga yaitu Leopard ketiga, di mana Leopard ketiga ini untuk menentukan bagian terbawah janin. Selanjutnya Leopard keempat yaitu untuk menentukan janin sudah masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum masuk PAP. Selanjutnya kita melakukan DJJ, yaitu memeriksa denyut jantung janin. Setelah kita melakukan DJJ, kita melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah ibu. Lalu melakukan pemeriksaan pada punggung ibu untuk melihat apakah ibu mengalami penyakit ginjal. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Nisa Arisma, saya dari mahasiswa sekitar Sultan Medan. Nah, di sini tujuan saya ingin memeriksa kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Izin sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, nama Ibu siapa Bu? Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya izin boleh meminta kartu keluarga untuk melengkapi identitas Ibu Bu. Izin ya Ibu, terima kasih Ibu. Baik dengan Ibu Lili ya Bu. Saya ingin bertanya, ini sebelumnya usia kehamilan Ibu ini udah berapa minggu Bu? 29 minggu ya Bu. Udah masuk trimester 2 ya berarti ya Bu ya? Oh iya 3, berdelapan ya dari trimester 2. Oh iya, keluhan yang Ibu rasakan selama kehamilan ini Bu, apa Bu? Yang udah trimester 3 ini Ibu punya keluhan Bu? Keluarnya kan sakit pinggang, sakit di punggung gitu aja. Biasanya sakit di punggung Ibu itu apa pemicunya Bu? Kok bisa sakit di pinggang Ibu? Apa ya? Mungkin bawaan lah. Kalau Ibu pernah kecapean ya Bu? Enggak. Kalau kecapean ini bukan sakit punggung ya Bu? Pokoknya tiap malam, tiap hari, pagi siang sore malam lah. Nggak ada pemicunya, memang bawaan gitu.
kecil, apakah ibu mempunyai penyakit yang seperti giduran atau apa bu gitu? Ibu punya penyakit giduran ya bu? Baik. Waktu ibu penyakit giduran itu pernah ibu berobat atau screening laboratorium bu? Enggak, paling berobat bidan gitu aja, kasih pil gitu, pil gatal beda aja udah. Selama ibu hamil ini ibu tidak punya penyakit seperti hepatitis. Iya, Bu. Ibu punya alergi makanan, obat? Nggak ada, baik, Ibu. Pernah ibu menggunakan alkohol ibu? Pola tidur ibu apakah ibu teratur nih tidurnya atau karena ibu sibuk jadi tidur ibu nggak teratur? Tidurnya teratur. Terus ibu sering olahraga bu? Enggak, selama ini enggak. Sebelum hamil dulu ibu sering olahraga berarti ya? Senang. Penyakit ibu tadi nggak ada ya? Ibu pekerjaannya apa ibu? Jualan. Waktu ibu jualan apakah mengganggu aktivitas ibu atau ibu? Selanjutnya saya ingin bertanya, ini bu untuk penyakit dari keluarga ibu apakah ada penyakit keturunan bu? Saya juga bertanya di bagian riwayat menstruasi atau halangan ibu. Nah waktu pertama kali ibu mengalami halangan untuk pertama kali itu umur berapa ya ibu? 12 tahun. 12 tahun. Siklusnya itu teratur kan ibu? Teratur, cuman enggak banyak. Ada Banyak. Berarti lamanya itu karena lamanya itu paling berapa hari? paling lama 4 hari, karena 3 hari itu lama. Biasanya karakteristik darahnya itu yang keluar cair, Kalau hari pertama agak kentang-kentang gitu ya bu. Tapi kalau udah hari kedua, udah biasa. terus ibu mengalami sembutan ya bu? Waktu gadis. Setelah waktu ibu udah punya, waktu ibu udah bersuami, penggunaan dengan apanya bu? Pembalutnya bagaimana? Berapa kali dalam satu hari? paling 2, paling 3. Ini anak keberapa ya ibu kalau boleh tahu bu? Ibu apa pernah mengalami abortus bu atau keguguran bu? Ini anak kedua, berarti abangnya kakaknya dari ini atau abangnya cewek atau cowok anak pertama bu? Jadi saya ingin bertanya bu, HPAT ibu kapan ibu hari terakhir ibu halangan? Ibu tanggal berapa ya kalau boleh saya tahu? Tanggal 5. 5 bulan berapa bu? Bulan 6. Baik ibu. Keluhan yang ibu rasakan, ini kan udah sampai trimester 3 nih bu. Keluhan yang ibu rasakan pada trimester 1 apa itu? Mual, pusing. Iya bu, itu kalau di trimester 1 emang biasa bu, mual saya bu. Kalau trimester 2 Paling sakit punggung gitu aja, pinggang. sering apa ya bu, buangan kecil bu? Ya, dari yang pertama kita ya. Iya itu sering BAK ini sampai biasanya sampai mau apa pun sering BAK bu, karena dia udah Di bawah. gitu bu. Semester 3 tadi sakit apa ya bu? Punggung ya bu. Ibu waktu pertama kali merasakan gerakan janin itu dalam satu hari itu berapa kali biasanya ibu rasakan? Kalau awal malam. Kalau ini udah hari. Aktif anaknya bu? Enggak aktif abangnya sih. Abangnya aktif lagi ya bang? Ya mas? Lebih aktif. Oh iya, ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi itu atau KB berarti? Pernah. Ibu itu menggunakan alat KB-nya apa ya bu? Habis pil. Pil. Terus pernah suntik juga. Berapa bulan itu menggunakan? Itu setelah abangnya darah ya bu? Kami habis sendiri. Jarak antara abangnya sama adiknya ini berapa tahun ya bu? Pokoknya adiknya dua, dia 7 tahun. Ya 7 tahun ya kan? Oke, baik ibu.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu, pemeriksaan tekanan darah ibu, pemeriksaan suhu ibu. Apakah ibu bersedia, Bu? Tensi ibu, saya ingin bertanya, tinggi badan ibu sekarang berapa, Ibu? 150 atau 155. Oh, 155 ya, Bu? Berat badan ibu? Sekarang Iya. 77. Sebelum ibu hamil berat badan 70. Berarti namanya 7 ya, Bu? 7 kilo ya, Bu? Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya, Ibu. Di sini ya, Ibu. Ya. Baik ibu, di sini saya mendapatkan tensi ibu itu 110/80 ya, Bu. Itu tensi normal ya, Ibu. Dan baik, setelah kita dapatkan ya, Ibu, semua normal ya, Bu. Nggak ada keluhan yang lain-lain kan, Ibu? Nggak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, di mana pemeriksaan head to toe itu pemeriksaan dari ujung rambut ibu sampai ke ujung kaki ibu untuk memeriksa bagaimana keadaan kehamilan ibu dengan pemeriksaan fisik ibu juga, apakah ibu dalam keadaan normal atau ada gejala lainnya, Bu. Nah, ibu, di mana pemeriksaan ini saya lakukan dari ujung rambut ibu sampai ujung kaki ibu. Nah, ibu bersedia kan, Ibu? Ya, Ibu. Sini ya, Bu. Izin saya buka rambutnya ya, Ibu. Nah, setelah saya periksa bagian rambut ibu, bagian kepala ibu, di sini tidak ada, saya dapatkan benjolan ibu. Di sini tidak ada lesi. Nah, semuanya juga normal ibu. Tidak ada kotoran juga ibu. Selanjutnya saya ingin memeriksa bagian wajah ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian wajah ibu. Di sini wajah ibu simetris. Di sini ibu saya memeriksa bagian mata. Saya pegangnya ibu. Oke. Warnanya kemerahan. Berarti ibu tidak mengalami anemia. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ibu ya, Ibu. Ini Bu. Oke, baik, tidak ada kotoran. Ini boleh memeriksa bagian dalam mulut ibu. Ini ya, Bu. Oke, giginya tidak ada karies. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga ibu. Tidak ada lesi dan tidak ada kotoran. Izin Bu, saya di sini. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher ibu. Ibu boleh agak ke atas. Ibu boleh menelan, Bu. Baik, Ibu ada merasakan sakit, Bu? Baik, Ibu tidak mengalami banjir tiroid. Selanjutnya kita memeriksa bagian aksila ibu atau bagian ketiak ibu. Mohon maaf ya, Ibu, izin Bu. Baik, di sini tidak ada benjolan ya, Ibu, normal semuanya. Selanjutnya kita pemeriksaan bagian payudara ibu. Di sini Ibu sebelumnya, Ibu boleh mengikuti saya, karena di sini saya akan menganjurkan Ibu untuk sadari. Nah, izin Bu, tangan ke atas. Setelah itu kita putarkan searah jarum jam. Nah, apakah ada benjolan, Bu? Oh, baik, sebelah lagi, Bu. Oke. Baik, tidak ada benjolannya, Ibu. Baik, berarti itu normal ya, Ibu, tidak ada benjolan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian abdomen atau bagian perut ibu. Nah, izin ya, Ibu, untuk terlebih dahulu apa yang Ibu boleh, Ibu. Baik, di sini izin ya, Bu, dibuka, Bu.
bagian perut ibu. Pertama saya lihat dulu perut ibu simetris. Nah, saya di sini akan melakukan leopard, pemeriksaan janin ibu. Izin ya Bu. Nanti saya akan melakukan leopard 2 untuk melihat di bagian sisi punggung kanan ibu, bagian janinnya ya Bu. Nomor 2 didapatkan di sebelah kiri ibu terdapat punggung janinnya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan leopard ketiga. Ibu, di bagian terbawah ibu saya dapatkan itu ekstremitas bawah atau terdapat kaki janinnya ibu. Baik, selanjutnya di sini ibu saya tutup kembali. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atau bagian tangan ibu, atau ibu kan mengalami orden. Oke, ibu normal. Terus selanjutnya saya memeriksa bagian kaki ya bu. Oke, baik, normal. Di sini bu, duduk kembali bu. Saya periksa bagian punggung ibu ya bu. Apakah sakit ibu? Berarti ibu tidak mengalami penyakit ginjal, karena kalau kita memeriksa bagian punggung kita gini kan biasanya itu kalau sakit berarti mengalami riwayat penyakit ginjal. Baik ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan dari ujung rambut ibu sampai dengan ujung kaki ibu, didapatkan hasil pemeriksaannya itu normal semua ibu. Tidak ada gejala yang lainnya, tidak ada gejolak, tidak ada lesi ataupun lainnya. Di kepala saya dapatkan normal semua, di bagian wajah saya dapatkan normal, dan ibu tidak mengalami plasma epidarum atau yang bercak-bercak di wajah, yang hitam-hitam bu. Plek hitam, kan tidak ada kan ibu mengalami. Bagian leher saya dapatkan juga ibu tidak mengalami kelenjar tiroid atau semuanya normal. Nah begitu juga dengan bagian aksila dan juga payudara, tidak ada pembengkakan. Bagian abdomen tadi kita periksa leopard pertamanya, dan leopard kedua kita dapatkan di bagian kiri ibu terdapat punggung, dan di bagian leopard tiganya di bagian bawahnya terdapat ekstremitas bawah. Baik ibu, terima kasih ibu telah mau menjadi pasien saya. Nah, semoga nanti babynya lahir dengan normal, sehat selalu, sehat kepada ibu dan juga bayinya nantinya. Anjuran saya perbanyak istirahat yang cukup ya ibu, jangan kelelahan, dan juga sering makan makanan yang bernutrisi. Ibu kan mengalami apa nih tadi, sering buang air kecil, maka itu perbanyak minum di pagi di siang hari saja. Di malam hari ibu sebelum tidur ibu kurangi untuk minumnya. Ada lagi pertanyaan ibu? Terima kasih ibu, izin ibu pulang.